Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menpan RB telah menerbitkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN. Isinya ada 70 pasal. Ada beberapa pasal yang harus diperhatikan oleh teman-teman tenaga honorer. Hal-hal yang dapat menggugurkan lamaran Anda nantinya. Hari ini kita akan bahas hal-hal yang dapat menggugurkan lamaran seorang tenaga honorer menjadi P3K. Di pasal-pasal mana saja? Mari kita simak bersama. Inilah Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Ini ditetapkan di Jakarta pada 18 Juli 2024 dan baru diundangkan pada tanggal 23 Juli 2024. Kita langsung ke pasal 25. Ini hal-hal yang perlu kita antisipasi agar kita tidak gagal ataupun tidak gugur dalam pelamaran P3K. Ayat 1. Pelamaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 1 huruf C, ayat 2 huruf C dilakukan secara daring melalui SSCASN. Seluruh pelamar harus melamar melalui SSCASN yang disiapkan oleh BKN. Ayat 2, primemori. Ya, di sini teman-teman yang perlu kita waspadai. Ayat 3, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS saja atau P3K saja. Jadi Anda tidak boleh melamar dua-dua, yaitu PNS dan P3K. Ayat 4, pelamar sebagaimana dimaksud ayat 3 ini tadi, hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Maksudnya di sini, Anda hanya bisa melamar di satu instansi, katakanlah melamar di instansi pemerintah daerah A, dan hanya satu jabatan, tidak boleh dua jabatan yang Anda lamar pada tahun 2024 ini. 5. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud ayat 3, diketahui melamar lebih dari satu instansi atau lebih dari satu jenis jabatan. B. Menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda. Di sini perhatikan baik-baik. Maka Anda akan digugurkan. Yang bersangkutan dianggap gugur atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita sama-sama mengetahui bahwa identitas kependudukan hanya satu, tidak boleh dua. Jadi jangan teman-teman coba-coba dua identitas. Karena apa? Karena bisa saja terjadi nanti waktu seleksinya PNS dan P3K berbeda waktunya. Artinya ketika seseorang melamar PNS, melamar P3K, bisa juga dia ikut tes karena berbeda waktunya. Maka ini diingatkan kepada kita semua, khususnya tenaga honorer. Cukup Anda lamar P3K menurut saya, supaya peluang Anda lebih baik. Dan jangan sekali-kali menggunakan dua nomor identitas kependudukan. Jadi bisa saja nomornya berbeda tapi orangnya sama. Nomor KTP maksud saya. Kita lanjut. Kalau di pasal 50, di situ sudah jelas dibuat larangan. Ayat 1, pelamar dilarang membantu dan atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan pegawai ASN. Di sini, teman-teman, bukan hanya waktu seleksi. Sudah dikatakan di sini seluruh tahapan pengadaan pegawai ASN. Ini berarti sejak mendaftar sampai seleksi, sampai seluruhnya, sampai pengajuan NIP. Contoh, Anda
membantu teman di samping Anda waktu seleksi. Karena berdekatan bangkunya ditanya, lalu Anda membantu. Itu dilarang, jangan Anda lakukan. Dan itu bisa menggugurkan Anda. Baru dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang tidak benar sama dengan melakukan kecurangan. Jangan sekali-kali dokumen Anda tukang-tukangi padahal tidak original. Akan ketahuan kecurangan-kecurangan yang Anda buat. Ayat 2. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang saya jelaskan tadi ini ayat 1. Pelamar dinyatakan gugur. Apabila Anda membantu teman Anda dalam waktu seleksi, apalagi memberikan jawaban, Anda membantu dan itu bisa membuat Anda gugur. Bukan hanya gugur, dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN. Artinya, ketika Anda melanggar larangan ini, maka Anda dinyatakan gugur dan tidak bisa lagi ikut seleksi ASN. Sangat berbahaya. 3. Bentuk kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Ketua Panselnas. Jadi yang menentukan Anda melakukan kecurangan adalah Ketua Panselnas. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.